Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Intan Indriani, delegasi SMA Negeri 3 Rangkas Bitung, selaku Dewan Pemerintah yang tentu saja mendukung dengan adanya tema masa perdebatan kita pada siang hari ini, yakni sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki poin argumen, di sini saya akan menjelaskan definisi dari 3 kata kunci pada mosi perdebatan kita siang hari ini. Yang pertama, negara berkembang. Menurut Simon Kuznets, seorang pakar ilmu ekonomi, adalah suatu negara yang menunjukkan ketidakmampuan dalam menyediakan kebutuhan hidup yang layak bagi penduduknya, sehingga kondisi ini menimbulkan kemiskinan dan kemelaratan. Kemudian, potensi maritim menurut Kemdikbud adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduknya. Selanjutnya, menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ekonomi biru adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi, sumber daya laut Indonesia yang menciptakan nilai tambah pada rantai pasok atau supply chain secara langsung maupun tidak langsung. Dewan juri yang terhormat, karena tadi saya sudah menjelaskan mengenai definisi 3 kata kunci pada mosi perdebatan kali ini, selanjutnya perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya apa yang saya fokuskan pada kesempatan kali ini, yakni ketika ekonomi biru ini diterapkan, maka akan berdampak buruk. Yang pertama yakni tidak menguntungkan bagi nelayan dan juga terjadinya reklamasi yang tidak sejalan dengan ekonomi biru ini. Dewan juri yang terhormat, memasuki poin argumen saya yang pertama. Dengan diterapkannya ekonomi biru ini, maka dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar pelaksanaannya bagi perikanan. Para pemilik kepentingan berusaha keras untuk membuat semua pelaku perikanan skala kecil terjebak dengan pihak swasta. Hal itu tentu bisa dilihat dari peraturan kuota jumlah tangkapan ikan yang menjadi hak dari individu atau swasta yang bisa dipindahkan. Intinya, penghasilan para nelayan atau tangkapan hasil nelayan terbatas karena adanya pengelolaan swasta tersebut. Padahal perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya hal tersebut mengikis pendapatan nelayan dan melanggar hak warga lokal. Padahal nelayan adalah termasuk termasuk penyumbang protein kelautan terbesar, yakni sekitar 60%. Dan hal ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemberdayaan Nelayan dan Perlindungan Nelayan. Berdasarkan data tersebut didukung juga oleh Ketua Departemen Advokasi dan Riset Kesatuan Nelayan Tradisional, yakni pemanfaatan dan pendekatan berbasis hak kepemilikan bukanlah jawaban karena krisis di laut masih berlangsung. Perlu Anda garis bawahi. Dewan juri yang terhormat, masuki poin argumen saya yang kedua. Ketika ekonomi biru ini diterapkan, maka akan berdampak juga pada reklamasi. Hal ini perlu kita lihat dan ingat kembali bahwasanya adanya polemik reklamasi Teluk Jakarta pada 2020 lalu ataupun reklamasi Teluk Bunga Bali yang sehingga sampai sekarang ini tak kunjung reda. Hal ini akan memerlukan lebih banyak bahan bakar untuk melaut karena adanya pulau-pulau reklamasi, di mana berdasarkan data UNAIR tentang dampak negatif ekonomi biru ini, banyaknya pulau reklamasi yang menggeser habitat dan ekosistem ikan, sehingga para nelayan harus berlayar lebih jauh lagi terhadap laut yang dia tetapkan. Perlu kita ketahui bersama-sama pula bahwasanya pengelolaan perikanan berbasis hak juga ikut mempengaruhi wilayah pesisir dan laut-laut kecil yang terancam dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Melalui peraturan itu, pemanfaatan laut menjadi terbagi-bagi untuk pariwisata, perikanan tangkap, dan transportasi laut. Data tersebut juga didukung oleh Hartin Hardiwinata, Ketua Harian DPPK NTI, mengungkapkan bahwasanya fakta yang terjadi adalah penyingkiran rakyat nelayan yang terpaksa harus dikembangkan perkembangannya atau yang terpaksa harus dihentikan perkembangannya. Maka dari itu, berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat dampak buruk yang ditimbulkan dari adanya ekonomi biru ini. Saya akan berikan alternatif dengan adanya perdebatan kali ini, yakni dengan mewujudkan ekonomi hijau. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya ekonomi hijau ini adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
saya sampaikan tadi, seharusnya jangan